Badan Pusat Statistik. Karena Jadi memang terkait nih keberhasilan pada tahap awal menentukan keberhasilan dari proses-proses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Interest yang berbahagia, jumpa lagi kita di acara Bakso, bincang santai knowing our stakeholders. Pada kesempatan ini, beruntung sekali kita berbahagia sekali, kita sudah ditemani oleh bintang tamu kita, narasumber kita pada kesempatan ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, SSI, SST, MSI, selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Sobat Interest yang berbahagia, siapa yang tidak kenal BPS ya? Kalau kita bicara data, kalau kita bicara informasi, tentunya harus disertai dengan data gitu ya. Nah, disinilah kita akan kemudian lebih lanjut mendengarkan terkait dengan apa-apa saja sih tugas dan fungsi dari BPS ini, seperti itu ya. Dan apa kemanfaatannya buat kita semua. Baik, Pak Wahyu, sebelumnya mungkin dapat saya perkenalkan, Pak Wahyu adalah Kepala Provinsi BPS Provinsi Sumatera Selatan yang membawahi sebanyak 15 unit BPS di tingkat kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pak Wahyu, sebelum kita ke topik inti kemanfaatan APBN di Sumatera Selatan ini untuk BPS, ingin tahu dulu nih Pak, tugas dan fungsi BPS ini apa gitu Pak ya? Mungkin secara umum dulu supaya nanti Sobat Interest bisa lebih paham. Terima kasih Pak Welmi, Bapak Ibu sekalian, Sobat Interest dimanapun berada. Ya saya sampaikan Alhamdulillah saya bisa hadir di ruang publik ini untuk memperkenalkan terkait dengan BPS. Jadi tadi sudah disampaikan BPS, jangan lupa kepanjangannya adalah Badan Pusat Statistik. Karena sering orang memanjangkannya itu biro, padahal bukan. Badan Pusat Statistik. Memang Badan Pusat Statistik dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, di mana tugas pokoknya adalah menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. Kemudian melakukan koordinasi, kerjasama, dan juga pengembangan terkait dengan statistik, ya, dengan berbagai kementerian dan kemudian stakeholder sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Jadi dengan adanya Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97, ada 3 kegiatan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS atau sering kita sebut dengan nama sensus. Orang lebih mengenalnya sensus. Ada 3 sensus, yaitu sensus penduduk, kemudian sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Ini ada yang unik dan perlu menjadi perhatian nih, bahwa sensus penduduk itu dilakukan, semua sensus dilakukan 10 tahun sekali. Kalau sensus penduduk itu diakhiri dengan angka 0 supaya lebih mudah mengingatnya. Kemudian untuk sensus pertanian yaitu diakhiri dengan angka 3. Kemudian untuk sensus ekonomi itu diakhiri dengan angka 6. Dan untuk tahun ini BPS sementara menyelenggarakan kegiatan sensus pertanian. Sensus pertanian tahun 2023. Mungkin itu Pak Welmi terkait dengan tugas-tugas dari BPS. Baik, terima kasih Pak Wahyu, luar biasa. Berarti terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya ya. Jadi kan ada 3 tugas sensus utama ya Pak ya, sensus itu. Bentuk kegiatan yang dilaksanakannya itu seperti apa tuh dalam prakteknya? Dalam setiap pelaksanaan kegiatan sensus tentunya kita awali dengan proses perencanaan. Biasanya proses perencanaan itu kita lakukan 2 tahun sebelumnya. Makanya sebenarnya dalam setiap 10 tahun sekali, meskipun sudah menyelesaikan kegiatan sensus penduduk ya kemarin di tahun 2020, tapi kita melakukan persiapan kembali perencanaan untuk pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Nanti setelah selesai ya sensus pertanian, kemudian juga akan dilakukan persiapan untuk sensus ekonomi. Detailnya apa? Ketika untuk melakukan sebuah kegiatan sensus tentunya diawali dengan
bagaimana sensus yang akan kita lakukan tentunya akan merefer terkait dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini. Karena memang setiap 10 tahun kan banyak perubahan, ya dinamikanya terkait dengan misalkan di sensus 2023 ini ada pola yang berbeda, ya terus kemudian juga menyasar, ya sekarang itu lebih banyak misalkan banyak juga pelaku-pelaku untuk petani-petani milenial. Jadi memang kita persiapkan selain dari sisi respondennya siapa, kemudian outputnya apa, kemudian sebelum pelaksanaan kegiatannya kita lakukan proses pelatihan petugas, kemudian setelah kita lakukan pelatihan petugas, kemudian kita lakukan proses pendataan. Nah saat ini sementara berlangsung kegiatan pelaksanaan kegiatan sensus pertaniannya di lapangan ini teman-teman kita nih. Kurang lebih di Sumatera Selatan kita merekrut ada kurang lebih 6.000 lebih petugas. Dan mungkin pelaksanaannya nanti akan selama 2 bulan dari mulai tanggal 1 Juni ya sampai dengan tanggal 31 Juli. Dan ketika nanti prosesnya sudah selesai, pendataan lapangan kita lanjutkan proses pengolahan. Setelah proses pengolahan kita lakukan analisis dan selanjutnya proses diseminasi dan tahapan terakhirnya adalah evaluasi terkait dengan program-program pelaksanaan secara umum kegiatan sensus pertanian 2023. Baik Pak Wahyu, berarti untuk satu kegiatan sensus itu prosesnya itu banyak SOP-nya, ya banyak dan itu harus benar-benar dilalui dengan apa ya? Ada sistematis, ya ada Pak ya. Karena jadi memang terkait nih keberhasilan pada tahap awal menentukan keberhasilan dari proses-proses selanjutnya. Betul. Saya jadi ingat kalau dulu itu ada istilah garbage in, garbage out, Pak ya, gitu ya Pak ya. Berarti kita memang harus tahapan itu kita lalui dengan benar gitu Pak ya. Betul. Baik Pak Wahyu. Tadi Pak Wahyu sudah langsung menyampaikan kegiatan apa yang sedang dilakukan di 2023 ini Pak ya, terkait dengan kegiatan sensus pertanian ya Pak ya. Sebelumnya juga atau mungkin sedang dilakukan juga sekarang itu terkait dengan Reksosek Pak ya. Oh ya. Reksosek ini. Nah ini gimana nih Pak? Apa sudah selesai gitu ya? Atau bagaimana nih Pak? Jadi perlu saya sampaikan juga dalam undang-undang kita ada 3 kegiatan sensus ya sekali dasarnya. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan karena memang kita juga BPS merupakan bagian dari pemerintah. Jika ada satu kebutuhan ya pemerintah dalam rangka untuk kebijakan dan sebagainya maka kita juga melakukan tugas-tugas tambahan yang diperintahkan oleh pemerintah. Kegiatan Reksosek ini sebenarnya bukan kegiatan rutin ya. Ini berdasarkan Impres Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 bahwasanya BPS diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan registrasi sosial ekonomi. Dan pendataannya itu sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu, yaitu di bulan September sampai dengan Oktober. Dan ada 2 tahapan. Di tahun 2022 kita melakukan pendataannya, kemudian kita lakukan proses pengolahan juga, dan di tahun 2023 ini yang baru kita selesaikan adalah kegiatan forum konsultasi publik. Karena tujuan dari kegiatan Reksosek ini adalah mendata seluruh penduduk terkait dengan kondisi demografi, kemudian ekonomi, semua penduduk. Jadi penduduk nanti akan kita peringkatkan atau kita klasifikasikan dari 4 kelompok yang kita sudah sepakati. Ada yang sangat miskin, kemudian miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Jadi seluruh penduduk di Indonesia sudah kita catat dan kemudian kita klasifikasikan, dan untuk menentukan yang kriteria sangat miskin dan miskin pada bulan Mei lalu ya tepatnya tanggal 2 hingga tanggal 21 itu dilakukan forum konsultasi publik untuk melihat bagaimana sih proses itu akuntabel dari sisi datanya, juga berdasarkan pendapat atau informasi dari ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, desa dan sebagainya, sehingga akan mendapatkan satu data yang akurat, yang real. Akan tetapi tentunya
utamanya adalah berbasis data yang sudah kita dapatkan. Jadi misalkan kemarin kita sudah mendapatkan kelompok yang sangat miskin dan miskin. Kemudian kita diskusikan nih dengan kriteria yang ada, betul nggak nih menurut ketua RT? Mungkin ada sanggahan, mungkin ada pendapat lain dan sebagainya, atau mungkin ada yang belum masuk ya. Oh ini sebenarnya masuk kriteria miskin, tapi kita basisnya adalah data dan kita menerima masukan dan alhamdulillah sudah berjalan dan data sementara sedang tahap akhir. Dan memang sebagaimana janji kita, komitmen kita kepada pemerintah di tanggal 1 Juli harapannya data itu sudah kita serahkan ke pemerintah. Dan karena ini basis data registrasi sosial ekonomi ya untuk menyasar utamanya untuk penduduk yang kelas bawah untuk berbagai macam program ya nanti harapannya data itu bisa dibagi-pakaikan, digunakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan masyarakat. Karena tadi ruang lingkupnya seluruh masyarakat. Jadi misalkan yang sangat miskin, program-program yang harus dilaksanakan ini. Untuk yang miskinnya ini, untuk yang rentan miskinnya dan tidak miskin mungkin program-program dalam rangka pemberdayaan. Mungkin itu Pak. Jadi sementara memang datanya pada proses akhir dan komitmen kita di tanggal 1 Juli nanti kita akan serahkan kepada pemerintah. Luar biasa Sobat Interest, berarti dengan adanya basis data dari hasil Reksosek ini kita nanti akan dapat mungkin data yang lebih akurat kompleks, lebih komprehensif ya Pak ya. Iya. Bisa digunakan untuk tentunya berbagai program keperluan ya Pak ya nantinya. Iya dan itu melalui tahapan-tahapan yang sangat SOP-nya jelas ya Pak ya. Ya. Bahkan nanti sebelum rilis 1 Juli pun harus ada verifikasi lagi gitu Pak ya. Ya, sudah verifikasi sudah berjalan, ini sedang tahap akhir. Ya, mulai proses validasi lah istilahnya. Ya, kemarin berdasarkan masukan-masukan dari di level RT RW sementara kita sedang perbaiki gitu. Baik Pak Wahyu. Saya jadi penasaran nih Pak ketika teman-teman dari BPS melakukan kegiatan itu pastinya ada ya Pak ya cerita-cerita ya Pak ya suka dukanya apa sih gitu Pak ketika proses Reksosek itu dilakukan gitu ya. Ya sebenarnya mungkin suka duka dalam proses pelaksanaan kegiatan baik itu sensus maupun survei kita adalah ketika kita melakukan proses pendataan di lapangan. Tentunya kita melihat dengan berbagai macam kemajemukan karakter responden. Ya memang responden yang kita data sesuai dengan tadi objek dari survei itu sendiri. Ada yang rumah tangga, ada yang perusahaan. Ya memang untuk rumah tangga tentunya punya tantangan tersendiri ya dengan kemajemukan yang ada. Ya mungkin mereka belum mengenal BPS, juga belum mengenal apa sih tujuannya, sehingga mereka merasa takut-takut gitu. Jadi perlu ada satu penjelasan. Tapi dalam setiap proses kegiatan kita juga melakukan proses sosialisasi, mengkampanyekan ini loh akan ada kegiatan masif seperti ini. Harapannya masyarakat sudah tahu lebih awal, lebih dini. Seperti sekarang ini kegiatan sensus pertanian ya kita sudah sosialisasikan nih. Kita juga mendapatkan dukungan, harapannya masyarakat sudah tahu dan nanti ketika ada petugas yang datang menyambut dengan baik, kemudian tentunya yang paling utamanya adalah ketika ditanya memberikan jawaban yang akurat. Ya, memang suka dukanya banyak, ada yang ditolak responden, ada yang dicurigai, bahkan ada yang dikejar anjing dan itu yang memang ya makanya kepada petugas-petugas kita sudah sampaikan di awal ini tantangan melaksanakan kegiatan BPS seperti ini. Tapi alhamdulillah ya apapun tantangan itu kita bisa lewati bersama sehingga alhamdulillah ya selama ini data-data yang dihasilkan BPS yaitu akurat, berkualitas dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka kebijakan perencanaan pembangunan. Baik Pak Wahyu, untuk tahun 2023 ini BPS di Provinsi Sumatera Selatan
dengan 16 BPS-nya Pak ya, Ya. itu mendapatkan alokasi anggarannya sebesar 239 miliar. Itu mungkin sebagian besar untuk digunakan untuk kegiatan sensus pertanian ini Pak ya. Nah, untuk kegiatan ini Pak, itu kan perlu proses rekrutmen ya Pak ya, Iya. petugas-petugas di lapangan. Nah ini seperti apa Pak proses rekrutmen petugas? Ya, memang kalau skema anggaran kan seperti kita tahu ada namanya Dukman ya untuk keperluan gaji dan sebagainya. Satunya untuk penyelenggaraan kegiatan statistik kalau kita di BPS itu. Memang porsinya itu tentunya untuk kegiatan penyelenggaraan statistik itu kurang lebih porsinya hampir 30-40%. Tergantung kabupaten kotanya. Kami di Provinsi Sumatera Selatan ini kurang lebih ada 16 satker ya, BPS provinsi, kemudian juga ada 15 kabupaten kota. Nah, tapi ada 2 kabupaten yang juga bertanggung jawab terhadap kabupaten pemekaran. Contohnya adalah Muara Enim itu di Pali ya. Kemudian untuk satunya Musirawas ya, Mulatara ya, Musirawas Utara. Nah, jadi sebenarnya ada kurang lebih 17 ya, 18 satker lah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, terkait dengan bagaimana penggunaan anggarannya tentunya masing-masing berbeda-beda sesuai dengan tadi potensinya yang ada. Untuk kegiatan sensus pertanian memang terbesar itu karena melihat dari potensi di Sumatera Selatan itu ada di Oki dan juga di Banyuasin. Kurang lebih kita merekrut ada 6.000 sampai 6.000-an petugas yang kita rekrut gitu. Dan kemarin kita awali dengan pelatihan petugas di beberapa hotel dan kemudian kita sekarang ini proses pendataan lapangan. Dan kita di skema anggaran kita sebenarnya dari sisi keluarannya ya itu lebih banyak untuk membayar terkait dengan proses pendataan tadi ya pelatihan dan kemudian kontrak mereka, membayar honor mereka bulanannya gitu. Itu Pak. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya tahapan-tahapannya itu pada akhirnya nanti itu kan akan dibuatkan dalam satu bentuk laporan ya Pak ya. Pada Betul. akhir kegiatan ya Pak ya. Kalau kendala yang dirasa agak sedikit mungkin terkait pelaksanaan kegiatannya Pak ya. Dan ini juga mungkin terkait dengan akhirnya nanti penyerapan anggarannya seperti itu. Itu di tahapan mana Pak menurut Pak Wahyu? Ya, sebenarnya kami sudah melakukan proses perencanaan ya terkait dengan anggaran yang akan kita gunakan. Kemudian juga tentunya ya kita juga punya tanggung jawab terkait dengan bagaimana progres penggunaan anggaran juga akuntabel ya. Jadi memang dalam sebuah proses perencanaan kita tadi sudah memetakan misalkan dalam satu survei tambahan proses perencanaannya, pelatihannya akan terrealisasi di periode yang kapan gitu. Harapannya itu tadi ketika proses perencanaan situ sudah akuntabel ya akan terserap sesuai dengan periode waktunya. Dan seperti sekarang ini proses pelaksanaan kegiatan sensus pertanian kita awali kemarin ya dengan anggaran kurang lebih di Sumatera Selatan itu kurang lebih hampir 30 M lah ya untuk semua satker gitu kurang lebihnya itu. Ya sebenarnya porsi terbesarnya ya untuk petugas itu Pak. Dan ketika melaksanakan petugas kan perencanaannya mereka harus selesai dulu ya pendataan lapangan clear. Jangan sampai mereka belum selesai udah kita bayar nanti kalau ada satu yang perlu klarifikasi mereka sudah. Tapi kita sudah berkomitmen seperti sekarang ini proses pendataan di bulan Juni, harapannya mereka sudah selesai di akhir Juni untuk yang bulan Juninya, sehingga awal Juli itu ataupun sampai dengan Juli, periode Juli sudah kita bisa bayarkan untuk honor atau upah dari mereka melakukan pendataan dan harapannya ini inline dengan tadi penyerapan anggaran. Jadi memang itu tadi penyerapan anggaran kita sudah lakukan perencanaan sehingga dari sisi teknis dan juga dari sisi administrasi juga seiring sejalan. Karena memang pertanggungjawaban setiap rupiah kan harus akuntabel ya. Ya memang kita mendapatkan anggaran dari pemerintah dan tentunya harus kita pertanggungjawabkan secara optimal semaksimal mungkin. Baik, luar biasa Pak Wahyu. Sobat Interest sekalian, jadi memang nggak salah ya kalau
Satker BPS di Walsumsel ini memang nilai IKPA-nya termasuk kategori baik dan sangat Terima baik, kasih. Pak. Ya. Untuk BPS provinsi sendiri kategorinya sangat baik. Oh, Jadi alhamdulillah. memang mungkin sudah sesuai gitu ya. Jadi semuanya mau sudah direncanakan di awal, Pak Ya, ya. betul. Dan juga tadi terkait dengan bagaimana Rp1 itu bisa bernilai, itulah memang apa yang kami harapkan, Pak. Kita di sini selalu berharap bahwa setiap kinerja belanja itu bisa menjadi value for money gitu. Betul. Pak. Jadi setiap Rp1 bisa bernilai yang lebih lagi. Ya Pak Welmi, jadi juga saya sampaikan, Ya. nah ketika kita sudah mengeluarkan begitu banyak anggaran, ya output keluarannya kan sebenarnya diseminasi dari data itu sendiri ya. Ya setiap keluaran dari survei tadi ataupun sensus ada berupa publikasi. Ya publikasi itu bisa berupa rilis bulanan dalam bentuk cetakan, leaflet dan sebagainya. Dan kami juga sampaikan kepada para sobat interest nih bahwasanya ketika data yang sudah dirilis BPS, Bapak Ibu bisa mengaksesnya kapan saja gitu. Dan mungkin ya bukan hanya untuk pemerintah tapi juga untuk akademisi, untuk riset-riset silahkan gitu. Untuk mengakses data-data yang memang sudah dikeluarkan oleh BPS, sudah dirilis. Karena tadi pertanggungjawaban secara umum ya kita pada titik akhirnya adalah menghasilkan sebuah data, ya proses lapangan tadi sensus menghasilkan sebuah data dan harapannya data itu dimanfaatkan oleh semua yang punya kepentingan, bukan hanya pemerintah. Ya, dengan banyaknya orang yang memanfaatkan data itu, otomatis itu juga menjadi sebuah kebanggaan buat kami gitu, bahwasanya data kita memang dipakai oleh masyarakat baik untuk pemerintah, untuk perencanaan, untuk research, akademisi dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Jadi ya, itu intinya sebenarnya itu tadi ketika kita itu ada data, itu data yang dimanfaatkan silakan Bapak Ibu mengaksesnya secara bebas gitu. Iya, luar biasa sekali Pak Wahyu. Jadi Sobat Interest siapa sih nggak perlu data ya? Mulai dari kita kuliah gitu ya. Pasti kita semuanya memerlukan data Pak ya, betul. Untuk penelitian gitu ya, skripsi, tesis gitu ya, semua. Luar biasa. Jadi jangan bicara tanpa data. Betul. Gitu ya Pak ya. Baik, Sobat Interest, saya kira demikian bincang-bincang kita dengan Pak Wahyu terkait dengan kemanfaatan apa yang didapatkan oleh BPS ini dari penggunaan APBN-nya Pak ya, seperti itu luar biasa. Jadi kita semua bisa memahami bahwa ternyata luar biasa banyak sekali yang dilakukan sehingga menghasilkan output data yang selama ini kita gunakan. Sekarang ini juga literasi statistik semakin meluas, Pak ya. Semakin luas, betul. Setiap masyarakat sudah semakin paham data dan semuanya juga harus didasarkan dengan data. Betul. Terima kasih Pak Wahyu, silakan mungkin ada closing statement Pak. Ya. Pada teman-teman Sobat Baik, Interest. Sobat Interest, jadi tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya tugas DPS adalah menyelenggarakan kegiatan statistik, melakukan sensus dan juga berbagai macam survei. Ya tentunya dibutuhkan keterlibatan dari semua stakeholder, terutama untuk masyarakat yang menjadi responden. Harapannya sekali lagi teman-teman atau masyarakat semua yang menjadi responden sambut ya petugas kami Pak. Ya, meskipun kami sudah dilatih ya dengan metodologi yang memang cukup baik, akan tetapi respon masyarakatnya nggak bagus, ya tentunya akan memberikan data yang tidak optimal gitu. Harapannya masyarakat menyambut dengan baik, berikan jawaban ya sesuai dengan fakta yang ada. Karena sekali lagi data yang diberikan oleh responden itu akan mencerminkan kondisi real di lapangan, dan ketika kondisi itu sesuai dengan fakta, akurat, sehingga datanya tadi data yang bagus sehingga akan menumbuhkan perencanaan yang bagus dan tentunya akan memberikan output juga yang bagus yang tentu saja kembali kepada masyarakat itu sendiri. Baik, betul. Garbage in, garbage out. Ya, nah, gitu mudah-mudahan nggak garbage in, garbage out nih, tapi kalau yang clean semuanya clear gitu. Baik, Sobat Interest, saya kira demikian bincang kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada episode mendatang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Pak Wahyu, kami ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Pak Wilmi. Thank you.
Nah, Sobat Handal, demikianlah bincang santai knowing our stakeholders kita bersama BPS Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang disampaikan narasumber kita tadi, sensus pertanian bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang luas lahan, produksi tanaman dan hewan, keadaan pemilik tanah, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan dalam pertanian di Indonesia. APBN membiayai penyelenggaraan survei pertanian sehingga dapat dihasilkan data hasil survei yang sangat diperlukan untuk menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. Dan untuk mengetahui potensi terkait petani milenial dan modernisasi adopsi teknologi di sektor pertanian. APBN itu hadir untuk negeri, makanya kenalin manfaat APBN lewat bakso bincang santai knowing our stakeholders